Setelah beredar salinan faksimili surat permohonan fasilitas penjemputan dan pendampingan ke KJRI New York, Putri Fadlizon Safa Sabila Fadli dibully oleh para netizen. Safa berada di Amerika untuk mengikuti Summer Camp Stage Manor selama 1 bulan. Akun Instagram Safa Sabila Fadli, putri wakil ketua DPR Fadlizon yang semula tidak banyak diketahui, tiba-tiba banjir pengunjung. Netizen mengomentari foto-foto yang diposting Safa bernada bully. Bully dari para netizen diterima Safa setelah beredar salinan faksimili surat permohonan penjemputan dan pendampingan berkop Direktorat Jenderal DPR RI. Surat bernomor 27 KSAP DPR RI 6/2016 ini ditujukan kepada KBRI Washington DC melalui KJRI New York tanggal 10 Juni 2016. Dalam surat ini juga tercantum rute penerbangan Safa. Sejumlah netizen melontarkan berbagai sindiran kepada Safa, bahkan ada yang membandingkan dengan anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang rela tinggal di rumah kos saat kuliah di Singapura. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon membantah telah meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan kepada KJRI New York untuk putrinya yang tengah berpergian ke Amerika Serikat. Sebelumnya beredar salinan faksimili surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan kepada KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk Putri Fadlizon dengan Kop Setjen DPR RI. Beredarnya salinan faksimili surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan Kop Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi berita heboh di tengah masyarakat. Surat bernomor 27 KSAP DPR RI 6/2016 ini dikirimkan pada tanggal 10 Juni 2016 dan ditujukan kepada KBRI Washington DC melalui Konsulat Jenderal RI New York. Terkait dengan beredarnya salinan faksimili ini, Fadlizon mengaku hanya meminta kepada pegawai kesekjenan DPR RI untuk menginformasikan kegiatan putrinya selama 1 bulan di Amerika Serikat, yakni mengikuti Stage Door Manor Camp. Meski demikian, Fadlizon membantah telah meminta fasilitas penjemputan dan juga pendampingan kepada KJRI New York, melainkan hanya sekedar pemberitahuan. Ya, makanya saya tidak pernah meminta dan saya juga tidak pernah melihat surat tersebut, tidak pernah approve dari saya ada surat tersebut. Misalnya apalagi ada kata pendampingan itu saya nggak pernah ada. Tidak boleh ada pendampingan di sana karena memang ada kegiatannya camp. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri. Ya, kalau misalnya itu dianggap sebagai satu pemakaian fasilitas, tapi saya sendiri tidak pernah meminta, dan di sana juga anak saya memakai sewa mobil, ya, jadi nggak pernah memakai mobil dari KJRI. Menyusul beredarnya salinan faksimili surat permohonan fasilitas penjemputan dan pendampingan kepada KJRI New York, Wakil Ketua DPR Fadlizon mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berisi permintaan maaf dan pengembalian uang transportasi. Surat Wakil Ketua DPR Fadlizon kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dikirim pada tanggal 28 Juni 2016. Surat ini dikirim menyusul tersebarnya salinan faksimili surat permohonan fasilitas penjemputan dan pendampingan kepada KJRI New York untuk Putri Fadlizon yang tengah berada di Amerika. Dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri ini, Fadlizon menyatakan permintaan maafnya serta mengembalikan uang transportasi sebesar 2 juta rupiah. Uang sebesar 2 juta rupiah ini sebagai pengganti bensin perjalanan selama 30 hingga 40 menit yang diperkirakan sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,34 juta rupiah dan sisanya untuk tips pengemudi. Kembali di Metro Siang, pemirsa, penyidik Barreskrim Polri hari ini memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.
Dalam pemeriksaan kali ini, Ahok ditanyai seputar pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Sejauh ini penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Alex Usman dan Zainal Soleman sebagai pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah, serta 2 mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Firmansyah dan Fahmi Zulfikar. Lihat aja, coba pengen tahu surat yang saya bikin itu sama Pak Jokowi semua normatif apa enggak gitu. Ini kamu tanya. Kan saya kan tanda tangan surat kan semua kan normatif aja, ada paraf ya. Ikut aja. 10 Jenderal Bintang 2 di jajaran Polri mendapatkan penghargaan Bintang Bayangkara Pratama. Ya, penghargaan ini adalah yang tertinggi kedua bagi anggota Polri. Penghargaan diberikan kepada Kabar Eskrim Polri Irjen Pol Aridono Sukmanto, Wakil Irwasum Irjen Pol Taufik Nur Hidayat, Irjen Dedi Fauzi El Hakim, staf ahli Kapolri, dan Ketua STIK Irjen Pol Riko Amelsa. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mukhgiarto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Carlian, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safarudin. Bintang Bayangkara Pratama merupakan penghargaan tertinggi kedua bagi anggota Polri setelah Bintang Bayangkara Utama. Penghargaan diberikan kepada para perwira tinggi yang telah mengabdi lebih dari 24 tahun dengan pangkat minimal Inspektur Jenderal. Pemirsa, Anda menyaksikan Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Badan Reserse Kriminal Polri kembali memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan UPS. Usai diperiksa, Gubernur Ahok mengaku pemeriksaannya kali ini hanya untuk melengkapi berkas. Ahok mengatakan hanya ada 5 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Pertanyaannya itu diantaranya soal surat dan proses pengadaan UPS. Dalam kasus ini, Barreskrim Polri sudah menetapkan 5 tersangka. 2 diantaranya merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Muhammad Firmansyah dan Fahmi Zulfikar. Sementara 3 tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Ovistarindo Adiprama Harilo, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Menengah Jakarta Pusat Zainal Soleman. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma berkaitan dengan kasus suap peraturan daerah tentang reklamasi Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan, kita langsung bergabung dengan Pramladika Samudra yang ada di gedung KPK. Pram, selain Richard Halim, siapa lagi yang diperiksa KPK hari ini berkaitan dengan reklamasi Jakarta? Ya, baik Kevin Egan, pemirsa, memang ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan kasus penyidikan suap pembahasan raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Yang pertama adalah mantan Komisaris Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma. Richard tiba di gedung KPK sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan beberapa orang pengawalnya. Ia saat tiba ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada awak media terkait dengan pemeriksaannya kali ini. Dan ini memang adalah pemeriksaan kesekian kalinya, atau lebih tepatnya pemeriksaan keempat kalinya Richard Halim Kusuma di KPK terkait dengan kasus yang sama, yaitu suap pembahasan raperda reklamasi dan juga zonasi Pantai Utara Jakarta. Pemeriksaan pertama, saat itu Richard diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi selaku tersangka, dan yang kedua adalah ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arisman Wijaya selaku Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, dan yang ketiga Richard diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Trinanda Prihantoro selaku karyawan dari PT Agung Podomoro Land. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti, saat itu mengatakan pemeriksaan Richard adalah untuk mengetahui peran dia dan bagaimana cara PT Kapuk Naga Indah dapat mendapatkan izin reklamasi. Dan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group itu memiliki 5 pulau di lahan reklamasi yang saat ini menjadi pembahasan ataupun penyidikan di KPK. Dan terkait dengan siapa-siapa saja yang hari ini diperiksa, ada 2 orang lagi selain Richard Halim Kusuma. Yang pertama adalah Heliawati alias Lia selaku karyawan PT Agung Sedayu Group. Dan yang kedua adalah dari pihak swasta bernama Trian Subeki.
yang juga diperiksa terkait dengan suap pembahasan raperda reklamasi dan kawasan strategis Pantai Utara Jakarta untuk tahun 2015-2035 dengan tersangka Muhammad Sanusi. Dan dalam perkembangan penyidikan kasus ini, penyidik KPK juga telah mengusut tentang pertemuan antara pihak pengembang yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan dengan para pimpinan ataupun anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi hingga Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut di kediaman Aguan. Penyidik KPK saat ini menduga pertemuan itu berkaitan dengan pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta dan juga raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan dua raperda itulah yang kemudian memunculkan suap antara Arisman dengan Muhammad Sanusi yang berhasil diungkap KPK. Dalam kasus ini masih menjerat 3 orang tersangka yaitu Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. Untuk Arisman dan Trinanda sendiri, penyidik bahkan telah merampungkan berkasnya untuk segera dilimpahkan ke persidangan. Dan saat ini KPK memang tengah menggali tentang aliran uang dari perusahaan pengembang kepada sejumlah pihak termasuk para anggota DPRD DKI selain Sanusi. Dugaan tersebut terus ditelusuri termasuk melalui pemeriksaan ataupun maksud kami pemeriksaan saksi ataupun pengujian barang bukti di gedung KPK. Egan. Ya, Pram, dari informasi yang Anda ketahui, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus reklamasi Jakarta ini? Ya, memang seperti yang kami sebutkan tadi, saat ini memang baru 3 orang yang menjadi tersangka dan beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua KPK sempat mengatakan bahwa bukan tidak mungkin akan ada perkembangan selanjutnya di mana ada penetapan tersangka baru. Dan hingga saat ini memang suap raperda reklamasi Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Keterangan baru didapatkan KPK yakni adanya pertemuan antara Aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui saat itu tidak spesifik membahas raperda reklamasi. Paket. Ya, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Pramadika Samudri langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma berkaitan dengan kasus suap peraturan daerah tentang reklamasi Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan, kita langsung bergabung dengan Pramadika Samudra yang ada di Gedung KPK. Pram, selain Richard Halim, siapa lagi yang diperiksa KPK hari ini berkaitan dengan reklamasi Jakarta? Ya, baik Kevin Egan, pemirsa, memang ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan kasus penyidikan suap pembahasan raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Yang pertama adalah mantan Komisaris Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma. Richard tiba di gedung KPK sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan beberapa orang pengawalnya. Ia saat tiba ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada awak media terkait dengan pemeriksaannya kali ini. Dan ini memang adalah pemeriksaan kesekian kalinya atau lebih tepatnya pemeriksaan keempat kalinya Richard Halim Kusuma di KPK terkait dengan kasus yang sama, yaitu suap pembahasan raperda reklamasi dan juga zonasi Pantai Utara Jakarta. Pemeriksaan pertama saat itu Richard diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi selaku tersangka, dan yang kedua adalah ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arisman Wijaya selaku Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, dan yang ketiga Richard diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Trinanda Prihantoro selaku karyawan dari PT Agung Podomoro Land. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti saat itu mengatakan pemeriksaan Richard adalah untuk mengetahui peran dia dan bagaimana cara PT Kapuk Naga Indah dapat mendapatkan izin reklamasi. Dan
PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group itu memiliki 5 pulau di lahan reklamasi yang saat ini menjadi pembahasan ataupun penyidikan di KPK. Dan terkait dengan siapa-siapa saja yang hari ini diperiksa, ada 2 orang lagi selain Richard Halim Kusuma. Yang pertama adalah Eliawati alias Lia, selaku karyawan PT Agung Sedayu Group. Dan yang kedua adalah dari pihak swasta bernama Trian Subeki, yang juga diperiksa terkait dengan suap pembahasan raperda reklamasi dan kawasan strategis Pantai Utara Jakarta untuk tahun 2015-2035 dengan tersangka Muhammad Sanusi. Dan dalam perkembangan penyidikan kasus ini, penyidik KPK juga telah mengusut tentang pertemuan antara pihak pengembang yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan dengan para pimpinan ataupun anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi hingga Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut di kediaman Aguan. Penyidik KPK saat ini menduga pertemuan itu berkaitan dengan pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta dan juga raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan 2 raperda itulah yang kemudian memunculkan suap antara Arisman dengan Muhammad Sanusi yang berhasil diungkap KPK. Dalam kasus ini masih menjerat 3 orang tersangka yaitu Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. Untuk Arisman dan Trinanda sendiri, penyidik bahkan telah merampungkan berkasnya untuk segera dilimpahkan ke persidangan. Dan saat ini KPK memang tengah menggali tentang aliran uang dari perusahaan pengembang kepada sejumlah pihak termasuk para anggota DPRD DKI selain Sanusi. Dugaan tersebut terus ditelusuri termasuk melalui pemeriksaan ataupun masukan pemeriksaan saksi ataupun pengujian barang bukti di gedung KPK. Egan. Ya, Pram, dari informasi Anda ketahui, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus reklamasi Jakarta ini? Ya, memang seperti yang kami sebutkan tadi, saat ini memang baru 3 orang yang menjadi tersangka dan beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua KPK sempat mengatakan bahwa bukan tidak mungkin akan ada perkembangan selanjutnya di mana ada penetapan tersangka baru. Dan hingga saat ini memang suap raperda reklamasi Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Keterangan baru didapatkan KPK yakni adanya pertemuan antara Aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui saat itu tidak spesifik membahas raperda reklamasi. Paket. Ya, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Pramadika Samudri langsung dari Gedung KPK Jakarta.